Yang pertama, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat dulu untuk rekan-rekan yang sudah selamat memenuhi formasi sebagai notaris. Ya, selamat bergabung. Hampir 6.000 Hampir ya. 6.000. Alhamdulillah. Dan tentu yang pertama sekali harus tetap semangat. Ya, menjadi notaris ini adalah jabatan yang sangat sesuatu. Sangat sesuatu ini tentu harus dilihat dari sisi positif. Ya, kita selalu menyampaikan semangat, ya, harus memberikan motivasi, nah, supaya kawan-kawan ya yang bergabung menjadi notaris dengan kita itu tetap konsisten menjalankan tugas jabatannya. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu memang konsekuensi, resiko. Ya. Resiko ketika kita sudah memilih untuk menjadi seorang notaris, apa yang kita lakukan itu tentu kita harus pikirkan dulu gitu ya. Kemudian barulah kita jalankan itu, dan tentu harus sesuai seperti apa yang disampaikan oleh Kang Dr. Dodi. Saya dulu dari Jawa Barat, jadi Kang Dodi ini senior saya di Jawa Barat ya. Dan 2010 baru saya masuk Jakarta. Jawa Barat itu selalu menjadi barometer, ukuran ya. Karena dari sisi jumlah anggota saja selalu yang paling banyak. Sekarang kurang lebih 4.000. 4.000 lebih sudah. Sedangkan dengan 4.000 itu, dinamika yang terjadi, permasalahan-permasalahan hukum itu di Jawa Barat tentu lebih dinamis. Dan ini menjadi sorotan bagi kita untuk belajar. Jangan melakukan kesalahan ya, yang misalnya bisa kita petik, kita ambil dari baik itu di majelis pengawas atau di majelis kehormatan. Tapi saya ingin kembali ini ya, terutama yang kawan-kawan 6.000 orang ya, untuk menjalankan tugas jabatan itu, karena selain tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dodi, kode etik itu dari sisi UUJN dan juga dari sisi organisasi. Organisasi kita ini adalah wadah tunggal ya, satu-satunya. Dan hari ini kita masih memegang anggaran dasar hasil KLB bulan Mei tahun 2015 di Banten. KLB sebelumnya ya, itu terjadi di tahun 2005. Kenapa ada KLB 2005? Karena lahir Undang-Undang 30 tahun 2004 ya. Sehingga setahun kemudian dilaksanakanlah Kongres luar biasa untuk menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang 30 2004. Nah, terus di 2014 ya, nah ya, kemudian lahirlah Undang-Undang 2 2014 sebagaimana perubahan 30 2004. 2015-nya setahun kemudian, nah, dilakukan KLB ya, nah, di Tangerang atau ya? Di Banten ya. Tangerang, Banten ya. Tanggal 29-30 Mei. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga kode etik. Nah, itu dilakukan penyempurnaan. Sekarang sudah 2023. Ya. Dari 2014 ke 2023. Itu cukup lama. Nah, dan rentang waktu itu dengan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh kawan-kawan anggota, terutama dari laporan-laporan masyarakat. Nah, ini semakin lama, ya jujur saja semakin banyak. Bukannya kita mau kasih kabar pertakut ya Kang ya, tapi kawan-kawan tentu wajib tahu ya, supaya di dalam menjalankan tugas jabatan itu tetap hati-hati gitu kan. Masyarakat itu sudah sangat jeli. Kalau sekarang ada kerugian ya oleh masyarakat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris atau ahli waris ya dari masyarakat yang pernah membuat akta di notaris, ini semakin banyak. Salah satu contoh gitu ya, MPD ya,
termasuk di tempat saya juga pernah beberapa kali digugat ya. Yang kaitan yang kaitan ini dengan pasal 63 UU JNP. Mungkin bagi kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, terutama MPD, ini juga bisa menjadi catatan yang harus digarisbawahi yang berkaitan dengan protokol ya. Protokol notaris itu kalau ahli waris, kalau misalnya meninggal ya, dalam waktu 30 hari tidak menunjuk notaris pemegang protokol, nah maka kewenangan itu ada di MPD. Nah, MPD tidak menggunakan itu sehingga ada berkas yang dibutuhkan oleh ahli waris atau para pihak ya yang berkaitan dengan akta, mereka dirugikan. Nah, akhirnya ketentuan itu kan MPD. Yeah. Nah, jadi ini juga harus kita maksudnya menyiasati itu, ini harus kita catat dan kita juga harus hati-hati. Nah, sementara kita tahu peralihan dari pembinaan dulu melalui pengadilan negeri ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, peralihan itu tidak di semua daerah itu berjalan dengan sempurna. Ya. Nah, bayangkan misalnya ada notaris PPAT yang sudah diangkat di tahun 90-an, terus di satu daerah kemudian pindah ke daerah lain, terus meninggal dunia dari daerah yang satu ke daerah yang lain, terus dipertanyakan tentang protokolnya. Nah, sementara protokol itu masalah klasik. Kewajiban bagi setiap notaris itu untuk menerima protokol bagi notaris yang meninggal dunia, yang pindah, dan yang pensiun. Nah, yang meninggal dunia misalnya ya, ahli waris ada yang aware ya, ada yang tidak gitu kan. Terus bagi notaris yang pensiun atau yang pindah wilayah, nah ada notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang protokol. Yang jadi masalah itu sudah di awal sepakat dan tanda tangan surat mau terima protokol ya, tapi pas hari hanya itu menolak. Ada yang akhirnya menerima protokol, tapi di tengah jalan mengembalikan protokol ke ahli warisnya. Awal menerima, ya, tengah jalan dibalikin. Iya. Ada yang dari awal itu menolak gitu kan, karena dia bilang kantor saya masih ngontrak, masih kecil. Terus kalau saya diharuskan untuk terima protokol dari notaris yang cukup banyak akta-akta yang mau ditempatkan di mana gitu kan. Nah, dan juga hati-hati usia tentang protokol ini, nah tidak lama lagi nih ya, 25 tahun, 30 sejak ya. 2004, berarti 2029 nanti itu siap-siap saja semua nanti diserahkan ke MPD. MPD PR besar itu. PR besar. Nah, Berapa? dari kalau sekarang ada 18.000 sampai 19.000 notaris, kemudian masuk 6.000 kan kurang lebih 25.000 ya. Nah, memang ya secara internal di INI itu di alat kelengkapan di pasal 10 anggaran dasar itu selain pengurus ada dewan kehormatan ya. Terus rapat dulu ya, rapat anggota kongres, kemudian pengurus PP, Pengbil, Pengda, kemudian dewan kehormatan ya, DKP, DKW, DKD, dan terakhir itu Mahkamah Perkumpulan. Nah, khusus Mahkamah Perkumpulan itu kan produk KLB 2015. Nah,